Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang dengan NIM 3123100595. Di sini saya akan menjelaskan bab pada pertemuan 4 tentang pengolahan data IoT untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT. Yang pertama yaitu peran IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Di sini ada proses pengolahan data IoT. Yang pertama, pengumpulan data. Perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan yang digunakan. Kemudian, pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan ke server ataupun platform yang digunakan. Kemudian pengolahan data. Data diolah untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Kemudian analisis data. Analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah tindakan. Keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut lagi. Dan kemudian di sini ada proses pengumpulan data. Yang pertama ada pendeteksian fenomena. Sensor mendeteksi perubahan di lingkungan, seperti peningkatan suhu atau gerakan. Kemudian, konversi ke data digital. Sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang didapat oleh perangkat elektronik. Kemudian, penyimpanan sementara. Dari data yang didapatkan, kemudian data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Dan yang terakhir yaitu pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan kabel ataupun nirkabel ke server ataupun platform untuk analisis lebih lanjut. Dan sini ada tantangan dalam pengumpulan data. Yang pertama, kesesuaian sensor. Pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Kemudian ada akurasi data. Memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga ada ketersediaan energi. Beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Kemudian yang terakhir ada konektivitas untuk memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Sini ada beberapa studi kasus smart home. Yang pertama, sensor suhu, cahaya, dan gerak untuk mengumpulkan data. Data dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Kemudian analisis data, mengidentifikasi pola pengguna untuk efisiensi energi. Kemudian di sini ada pengiriman data. Dalam konteks Internet of Things atau IoT, pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform ataupun server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Di sini adalah contoh proses pengiriman datanya. Yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan, kemudian koneksi jaringan, kemudian protokol pengiriman, kemudian ke server ataupun platform, dan kemudian yang terakhir ada penyimpanan data. Di sini ada metode pengiriman data. Yang pertama, perangkat mengirimkan data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Kemudian, perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Dan yang terakhir, data penting atau kritis bisa memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi. Data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengolahan data dalam konteks IoT. Tahap pengolahan data IoT. Yang pertama, penerimaan data. Kemudian setelah penerimaan data, pembersihan data. Dari pembersihan data, kita akan mentransformasi data. Kemudian setelah itu akan dilakukan analisis data. Dan setelah dilakukan analisis data, akan dilakukan visualisasi data. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan keputusan. Di sini ada teknik pengolahan data IoT. Analisis deskriptif adalah meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Kemudian ada analisis pemetaan, menggunakan data
geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Kemudian analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Kemudian ada analisis pemrosesan sinyal, menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Dan yang terakhir, machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Apabila masih banyak kekurangan yang ada pada penjelasan saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.